Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dalam masa pandemi sekarang, itu media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menunjang sebuah pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu bisa menggunakan WA Group, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan juga YouTube sebagai sarananya. Kemudian, dalam era pandemi sekarang, kita diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas trigonometri yang termasuk ke dalam mata kuliah Kapita Selekta 4 yang diampu oleh Bapak Henry Handoko. Nah, sebelumnya saya di sini mewakili kelompok 5 dan 2 rekan teman saya yang bernama Nihayah dan juga Rizky Amalia. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat ke depannya. Untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu dari trigonometri dan bagaimana sih cara pengerjaan sebuah masalah dari trigonometri? Untuk lebih lanjutnya, simak video kali ini. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Sadahaini dengan NIM 18081050062 dan ada 2 rekan teman saya yang bernama Nihayah dengan NIM 18081050055 dan ada juga Rizky Amalia dengan NIM 18081050058. Sebelum memulai pembelajaran, ada standar kompetensi dasar dan juga ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu ada standar materi. Standar materi trigonometri itu menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan juga identitas dari trigonometri untuk pemecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan juga identitas trigonometri. Yang kedua, itu ada merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, identitas trigonometri. Kemudian yang ketiga, itu ada menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, serta penafsirannya. Selanjutnya itu ada daftar materi. Yang pertama itu ada pengertian trigonometri, yang kedua itu ada ukuran sudut yang terdiri dari derajat dan radian. Kemudian yang ketiga itu ada perbandingan trigonometri, yang keempat itu ada koordinat kartesius, yang kelima itu ada koordinat kutub atau polar, yang keenam itu ada konversi koordinat, yang ketujuh ada aturan sinus dan juga kosinus. Kemudian yang kedelapan ada persamaan trigonometri, yang kesembilan itu ada identitas trigonometri, dan juga yang kesepuluh itu ada kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita ke materi 1 yang dijelaskan oleh saya Nihaya dengan NIM 18081050055. Yang pertama adalah ada pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon artinya 3 sudut dan metro artinya mengukur, ialah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangan. Ilmuwan Yunani di masa Helenistik ini, Hipparchus, diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri dari keingetahuannya akan dunia. Matematikawan Yunani lainnya, yaitu seperti Ptolemy, sekitar tahun 100 mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Matematikawan Silesia, Bartholomeus Pitiscus, menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri
pada 1595 dan memperkenalkan kita ini ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Adapun rumus sinus, kosinus, dan juga tangen diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Selebihnya, teori tentang trigonometri ini disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya di zaman berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui trigonometri lebih lanjut, kita akan ke konsep dasar trigonometri. Nah, karena trigonometri ini berhubungan dengan sudut, segitiga terutama, maka kita akan cari tahu apa itu sudut. Nah, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan atau perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat perputaran. Nah, di sini ada ruas garis OA diputar terhadap titik pusat O ke garis OB. Maka terbentuk sudut AOB. Ditulis sudut AOB. Nih, sini ya. Nah, OA di sini disebut sisi awal dan OB ini disebut sisi akhir. Satuan untuk mengukur sudut itu adalah derajat dan radian. Kita ke derajat. Derajat itu adalah dinotasikan dengan sebagai berikut. Nah, dan satu derajat itu diartikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 derajat kali putaran penuh, atau kata lainnya itu satu putaran penuh adalah 360. Lebih jelasnya terlihat pada gambar. Nah, kemudian ada radian. Radian itu adalah perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, sudut AOB ini dalam radian didefinisikan sebagai panjang AB per jari-jari atau R. Nah, jika panjang AB-nya itu adalah R, maka sudut AOB-nya itu R dibagi R, sama dengan 1 radian. Kemudian ada hubungan derajat dengan radian. Nah, jika OA-nya itu diputar satu putaran, OA, maka busur ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu sama dengan 2pi R. Nah, sudut AOB ini sama dengan kita tahu panjang AB per R, maka panjang AB-nya itu di sini dirubah menjadi keliling lingkaran, dirubah menjadi 2pi R per R sama dengan 2pi radian. Satu putaran adalah 2pi radian, 2pi radiannya adalah 360, dan pi radiannya yaitu 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Satu derajatnya yaitu pi per 180 radian. Satu radiannya itu 180 per pi, yaitu sama dengan 57,3. Kemudian ada satuan baku. Nah, sudut dalam trigonometri merupakan hasil putaran dari sisi inisial atau sisi awal ke sisi terminal atau sisi akhir. Lihat pada gambar. Nah, jika sisi inisial ini diputar berlawanan arah jarum jam, nih sisi inisial ini berputar ke arah berlawanan jarum jam, maka akan terbentuk sudut positif. Sudutnya itu positif, misalkan theta yaitu positif. Nah, jika sisi inisial ini diputar searah jarum jam, sisi inisial ini diputar searah jarum jam, berarti ke sini, maka akan terbentuk sudut negatif. Nah, kita langsung pada contohnya, yaitu yang pertama, nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Yang ada 20/3 putaran, 2/3 putaran, 3/4 pi radian. Kita jawab 2/3 putaran. Nah, satu putarannya itu sama dengan 360. Maka 2/3-nya itu dikali 360 derajat sama dengan 240 derajat. Yang B, 3/4 pi radian. Karena pi radiannya sama dengan 180 derajat, maka 3/4-nya dikali 180 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, yang kedua, nyatakan besar sudut berikut ke dalam satuan radian. Yang A 2/3 putaran, yang B 225 derajat. Kita jawab, karena satu putarannya 2pi radian, maka 2/3-nya itu dikali 2pi radian, sama dengan 4/3 pi radian. Kemudian 225 derajat. Kita tahu bahwa satu derajatnya itu pi per 180 radian. Maka 225 derajat ini dikali pi per 180 radian. Maka hasilnya 5/4 pi radian. Nah, selanjutnya ada perbandingan trigonometri. Yang pertama ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yaitu diantaranya ada panjang sisi suatu segitiga.
Nah, di sini ada sebuah segitiga, yaitu panjang sisi di hadapan sudut alfa, yaitu dinamakan X, di hadapan sudut B, yaitu ada Y, di hadapan sudut lambda, yaitu ada R. Nah, panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu mempunyai hubungan, yaitu R kuadratnya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat besar sudut pada segitiga. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah alfa ditambah beta ditambah lambda, yaitu sama dengan 180 derajat. Kemudian ada perbandingan pada sisi segitiga. Nah, kita sudah mengenal bahwa ada sinus, kosan, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada perbandingan sisi-sisi segitiga. Di sini ada sin beta. Sin beta yaitu ada depan per miring. Kita bisa menyebutnya yaitu demi. Maka Y per R. Kemudian ada cos B. Cos B itu adalah samping per miring. Kita bisa sebut yaitu sami, yaitu X sampingnya beta, yaitu X per miringnya beta, miringnya cos beta, yaitu R. Kemudian ada tangen B, yaitu depan per samping. Kita ingat bahwa depan per samping yaitu demi. Depannya yaitu Y dan sampingnya yaitu X. Dan ada kosekan beta, yaitu miring per depan. Miringnya R, depannya Y, maka R per Y. Terus kemudian sekan beta, yaitu miring per samping. Miring per samping, maka R per X. Kemudian kotangan beta, yaitu samping per depan, X per Y. Nah, dari perbandingan di samping diperoleh hubungan rumus. Kita bisa memudahkan bahwa kosekan beta itu balikan dari sin, yaitu depan per miring menjadi miring per depan. Maka kita bisa memperoleh 1 per sin. Kemudian sekan beta juga bisa kita peroleh balikan dari cos. Maka 1 per cos. Kotangan juga sama, yaitu 1 per tan. Nah, kita lanjut ke contoh bahwa diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, panjang A-nya itu 3, B-nya itu 4. Nah, tentukan panjang sisi C dan tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Ini di sini sudah terdapat sebuah segitiga yang sudah diketahui, maka kita bisa cari panjang sisi C dengan cara rumus Pitagoras, yaitu kita sudah ketahui sebelumnya bahwa C ini bisa diperoleh dengan A kuadrat, yaitu di depan, dan B kuadrat, yaitu di samping. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu sama dengan 5. Kemudian tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Kita bisa menggunakan sin, cos, tan, yaitu sin alfa kita bisa menggunakan demi depan per miring. Depannya sudut alfa yaitu 3 dan miringnya yaitu C. C-nya kita sudah ketahui bahwa dari rumus Pitagoras memperoleh angka 5, maka kita bisa menggunakan 5. Maka 3 per 5. Kemudian kosekan alfanya yaitu sami samping per miring. Sampingnya ada 4 dan miringnya yaitu C, yaitu 5. Maka 4 per 5. Kemudian tan alfa yaitu desa depan dan samping 3 per 4. Kemudian ada perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Yang kita sudah pelajari bahwa ada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan gambar di samping dapat ditentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut dalam tabel berikut. Nah, kita bisa memperoleh sudut istimewa ini dengan melihat segitiga tersebut. Dan misalkan sin alfa, alfanya 0, 0-nya kan tidak ada, berarti 0. Kemudian sin 30 derajat, sin 30 derajat yaitu berapa? 30 derajat di sini. Maka demi, berarti 1 per 2, dan seterusnya. Ada contoh, misalkan tentukan nilai dari sin 0 derajat plus kosekan 45 derajat sama dengan 0 tambah akar 2 sama dengan akar 2. Kemudian ada nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, alfanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 90.
Sini ada gambar, yaitu titik A-nya X, Y di kuadran 1. Absisnya positif dan ordinatnya positif. Absis itu merupakan X atau kiri ke kanan, dan ordinatnya itu Y sebagai Y, yaitu bawah ke atas. Nah, kita memperoleh bahwa dalam trigonometri sin alfanya itu Y per R demi. Maka depan per miring. Sin alfanya merupakan positif karena positif per positif. Kemudian ada cos alfa. Cos alfa adalah sami X per R. Samping per miringnya itu positif sama dengan positif per positif, maka yaitu sama dengan positif. Kemudian tan alfa. Tangan alfa adalah desa depan per samping Y per X, maka positif di sini positif per positif juga, maka positif dibagi positif, maka positif. Nah, kemudian ada yang kedua, kuadran 2. Alfanya itu lebih dari 90 dan kurang dari 180. Kita pindah ke bagian kuadran 2. Di titik A-nya itu min X, Y. Kenapa min? Karena X-nya itu berada di negatif di arah kiri. Dan Y-nya itu positif karena di atas. Nah, absisnya itu negatif karena X-nya min X dan ordinatnya itu positif karena Y-nya itu positif. Kemudian sin alfa. Sin alfa di sini alfa ya. Demi, maka Y per R positif, Y-nya, R-nya juga positif, maka positif bagi positif, maka positif. Kemudian cos alfa. Cos alfa yaitu sami samping miring, sampingnya min X, miringnya yaitu R. Min X bagi R, min bagi plus, maka negatif. Kemudian tan alfa yaitu desa. Depan dan samping. Depannya Y dan sampingnya min X. Maka positif per min atau negatif sama dengan negatif. Kemudian ada nilai perbandingan trigonometri di kuadran 3, yaitu alfanya lebih dari 180 dan kurang dari 270. Titik koordinatnya yaitu min X, min Y, karena X-nya di kiri dan Y-nya di bawah. Maka negatif semua, absisnya negatif dan ordinatnya juga negatif. Kita peroleh bahwa sin alfanya itu min Y per R. Min dibagi negatif, maka negatif. Dan cos alfanya itu min X per R. Min dibagi positif, maka negatif. Dan tangan alfanya itu min Y per min X. Maka min bagi minnya itu positif. Kemudian ada kuadran 4, yaitu alfanya lebih dari 270 dan kurang dari 360. Titiknya itu berada di X, min Y. Di kuadran 4 yaitu absisnya positif, X-nya yaitu positif, dan ordinat yaitu negatif, Y-nya yaitu min Y. Kemudian sin alfanya yaitu min Y per R, min bagi plus maka negatif. Kemudian cos alfanya itu X per R, maka plus positif bagi positif maka positif. Kemudian tan alfanya itu min Y per X, maka min bagi plus yaitu negatif. Nah, kita simpulkan bahwa nilai perbandingan itu bisa kita tanda pada tabel dan kita gambarkan pada koordinat krisisnya ya. Ini kita langsung saja ke contoh, bahwa diketahui sin alfanya itu 3/5 di kuadran 2, yaitu sudut tumpul, karena alfanya itu di antara 90 sampai 180 derajat. Tentukan nilai sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangan alfa. Kita jawab bahwa sin alfanya itu 3/5, maka Y-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 5, dan X-nya itu menggunakan rumus Pythagoras, maka menghasilkan akar 5 pangkat 2 min 3 akar 2 sama dengan akar 25 dikurangi 9, maka akar 16 itu sama dengan 4. Karena di kuadran 2 itu bernilai yang positifnya itu hanya sin dan kosekan, maka X-nya itu sama dengan min 4. Sehingga sekan alfanya itu 5 per min 4, kosekan alfanya itu 5 per 3, dan kotangan alfanya itu min 4 per 3. Nah, kemudian ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Yang pertama ada sudut berelasi di kuadran 1.
Karena di kuadran 1, maka relasinya dengan 90 derajat dikurangi alfa. Misal titik P-nya itu A, B, dan OP-nya itu ini O ya. OP-nya itu R, karena jari-jari. Kemudian serta sudut POX-nya itu alfa. POX-nya itu alfa. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X nih. Terus maka diperoleh bayangan P aksenya itu sama dengan B, A. Kemudian sudut P aksenya itu OX sama dengan 90 derajat kurangi alfa. Dan OP aksenya itu sama dengan OP sama dengan R. Nah, itu sama aja. Kemudian terbentuk trigonometrinya itu sin, cos, tan, cosec, tan, sek, tan, dan kotangannya sebagai berikut. Kemudian ada relasi dengan 360 kurangi alfa. Misal titik P-nya A, B dan OP-nya sama dengan R, serta sudut POX-nya yaitu alfa diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 360 derajat, maka diperoleh bayangan P aksenya itu A, B, dan sudut P aksenya itu OX sama dengan 360 derajat plus alfa, dan OP aksenya itu sama dengan OP sama dengan R. Maka terbentuk trigonometrinya sin, cos, tan, cosec, tan, sek, tan, kotangannya sebagai berikut. Nah, kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Nah, terdapat relasi dengan 90 derajat kurangi alfa. Karena di kuadran 2, maka terbentuk pada gambar. Misal titik PAB-nya itu OP sama dengan R, OP sama dengan R. Nah, OP sama dengan R, kemudian sudut POX-nya sama dengan alfa, diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90, maka diperoleh bayangan P aksenya min. Karena ini berlawanan membentuk ke di kuadran 2, maka terbentuk di kiri, maka B-nya itu berubah menjadi min. Kemudian sudut P aksenya OX sama dengan 90 derajat plus alfa, kemudian OP aksenya sama dengan OP sama dengan R. Maka terbentuk trigonometrinya sebagai berikut. Kemudian ada nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Ada rumus di kuadran 3, rumus di kuadran 4, sudut negatif. Maaf, ini salah ngetik. Yang keenam itu adalah rumus di sudut yang lebih dari 360 derajat. Maka kita bisa menggunakan K itu sebagai konstanta. Nah, kemudian ada aplikasi perbandingan trigonometri. Terdapat ada sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi ini adalah sudut antara garis pandang dan garis pendatar ketika pengamat melihat ke atas, seperti pada gambar. Dan sudut depresi itu sudut antara garis pandang dan garis mendatar ketika pengamat melihat ke bawah. Kita ke contoh bawah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah di sini adalah mencari sudut depresi. Maka kita akan menjawab bahwa perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABC sama dengan sudut alfa atau sudut A. Karena saling berseberangan dengan menggunakan konsep tangan, diperoleh tan A derajatnya itu sama dengan 45 akar 3 per 135. Maka 1/3 akar 3. Itu A-nya itu sama dengan 30 derajat. Tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Jadi sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya adalah koordinat kartesius dan kutub atau polar. Koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius yaitu dengan absis X dan ordinat Y. Misal titik P-nya itu X, Y. Maka terbentuk pada gambar. Kemudian koordinat kutub atau polar. Sistem koordinat kutub Y itu dengan jarak R dan sudut Y yang dibentuk dengan sumbu X positif theta derajat. Misal titik P-nya itu R, theta derajat. Kemudian konversi koordinat. Dari gambar koordinat kartesius, titik P adalah X, Y, dan koordinat kutub adalah R, theta derajat. Tampak bahwa dari X, Y, R, dan theta derajat terdapat hubungan sebagai berikut. Sin theta-nya itu Y per R. Y-nya bisa kita rubah menjadi R kali sin theta derajat.
Kemudian cos theta derajat, yaitu sama dengan x, y, kita bisa berubah x-nya sama dengan r kali cos derajat. Cos theta maksudnya. Kemudian ada r, yaitu sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Terus tangen theta derajat, yaitu sama dengan y per x sama dengan theta derajat. Sama dengan, yaitu arcus tan y per x. Kemudian kita ke contoh 1, yaitu diketahui koordinat kutub titik P 4,60 derajat, tentukan koordinat kartesius titik tersebut. Kita selesaikan bahwa P 4,60 derajat itu R-nya sama dengan 4 dan θ-nya sama dengan 60 derajat. Maka kita bisa menghitung bahwa X-nya itu sama dengan R kali cos θ. R-nya sama dengan 4, cos-nya sama dengan θ-nya 60. Maka X-nya sama dengan 4 kali setengah, X-nya sama dengan 2. Jika kita menggunakan Y atau ordinatnya, maka Y sama dengan R kali sin θ, Y-nya sama dengan 4 kali sin 60 derajat, Y-nya sama dengan 4 kali setengah akar 3, dan Y-nya sama dengan 2 akar 3. Jadi koordinat kartesius dari titik P 4,60 derajat adalah P 2,2 akar 3. Kita contoh ke 1b, maka kita ketahui bahwa diketahui koordinat kartesius titik P min 2, min 2 akar 3, tentukan koordinat kutub titik P tersebut. Penyelesaian P sama dengan min 2, min 2 akar 3, maka X-nya sama dengan min 2 dan Y-nya sama dengan min 2 akar 3. Karena di kuadran 3, kita buktikan bahwa di kuadran 3 tersebut. Nah, R-nya sama dengan, karena kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, maka min 2 pangkat 2 ditambah min 2 akar 3 pangkat 2 dengan akar 4 tambah 12 sama dengan akar 16, yaitu 4. Yang menggunakan tangen, θ yaitu Y per X sama dengan min 2 akar 3 per min 2, tangen θ derajatnya yaitu akar 3, maka θ derajatnya itu arcus tang akar 3, maka diperoleh 240. Maka terbukti bahwa di kuadran 3. Jadi koordinat kutub dari titik P min 2, min 2 akar 3 adalah P 4,240 derajat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu aturan sinus dan kosinus. Pertama, aturan sinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Untuk mengetahui rumus aturan sinus, kita dapat membuktikan dengan menggunakan segitiga sembarang. Selain itu, kita juga harus mengetahui definisi garis tinggi dan garis berat. Adapun definisi dari garis tinggi, yaitu suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Nah, garis tinggi ini akan membentuk sudut siku-siku. Lalu, selanjutnya ada garis berat. Garis berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, untuk menentukan aturan sinus, kita perhatikan uraian berikut ini. Diberikan segitiga sembarang dengan AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Kita bisa lihat gambar pertama. Nah, buatlah garis tinggi yang dibentuk dari sudut-sudutnya. Yang pertama, buat garis tinggi yang dibentuk dari sudut C, sehingga akan menghasilkan segitiga ACP. Bisa kita lihat gambar yang kedua. Nah, kita ketahui bahwa sin A itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berdasarkan segitiga ACP, sin A itu sama dengan CP per AC. Sehingga didapatkan sin A sama dengan CP per B, dan CP sama dengan sin A dikali B. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Langkah yang selanjutnya adalah kita perhatikan segitiga BCP. Kita lihat gambar yang ketiga. Pada segitiga BCP ini, sin A itu sama dengan CP per AC. Sehingga kita dapatkan CP sama dengan sin B dikali A. Ini adalah persamaan yang kedua.
Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, maka akan kita dapatkan A per sin A itu akan sama dengan B per sin B. Nah, dengan cara yang sama dengan langkah yang sebelumnya, maka akan kita dapatkan persamaan yang keempat, yaitu BQ sama dengan sin C dikali A, dan BQ sama dengan sin A dikali C. Nah, sehingga dengan persamaan 4 dan 5 didapatkan A per sin A itu akan sama dengan C per sin C. Ini adalah persamaan yang ke-6. Nah, jadi berdasarkan persamaan yang ketiga dan ke-6, maka akan kita dapatkan A per sin A sama dengan B per sin B. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dan A per sin A sama dengan C per sin C. Ini adalah persamaan yang ke-6. Sehingga akan menghasilkan A per sin A akan sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Ini adalah aturan sinus. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan panjang BC pada segitiga di samping. Nah, pembahasannya di sini kita ketahui AC itu kan panjangnya 12 cm. Nah, di sini ada sudut A yaitu sama dengan 60 derajat, sudut B-nya itu 45 derajat, dan yang ditanyakan itu panjang B ke C. Maka, berdasarkan gambar, berlaku aturan sinus, sehingga BC per sin 60 derajat sama dengan AC per sin 45 derajat. Sehingga BC per sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi BC per setengah akar 3 sama dengan AC, dari A ke C ini kan 12. Jadi 12 per sin 45 setengah akar 2. Jadi 12 per setengah akar 2. BC sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah akar 2 dikalikan 12. Sehingga hasilnya itu sama dengan 1 akar 3 dibagi 2 akar 2. Hasil akhirnya 6 akar 6. Jadi, panjang BC adalah 6 akar 6. Nah, selanjutnya itu ada aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Aturan kosinus diturunkan dengan memanfaatkan teorema Pitagoras dan trigonometri. Rumus aturan kosinus: 1. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos sudut A. Lalu yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos sudut B. Lalu yang ketiga, ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2BC cos sudut C. Nah, di sini ada contoh soal segitiga sama kaki ABC, bisa kita lihat gambarnya ya di samping, dengan sudut C-nya itu sama dengan 30 derajat. Jika panjang BC sama dengan 12 cm, tentukan panjang AB. Nah, pembahasannya diketahui BC itu kan sama dengan AC karena ini merupakan segitiga sama kaki, yaitu 12 cm. Terus diketahui sudut C-nya itu sama dengan 30 derajat. Ditanyakan panjang AB. Maka bisa kita gunakan rumus aturan kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos 30 derajat. Sehingga akan dihasilkan C kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 12 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 1/2 akar 3. Sehingga C kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 12 pangkat 2 dikurangi 12 kuadrat akar 3. C kuadrat sama dengan 2 dikalikan dengan 12 akar 2 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2 akar 3. C kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 dikurangi akar 3. Sehingga C sama dengan akar 12 kuadrat
dalam kurung 2 dikurangi akar 3 sama dengan 12 akar 2 dikurangi akar 3 cm. Jadi panjang AB itu adalah 12 akar 2 dikurangi akar 3 cm. Nah, selanjutnya itu ada luas segitiga. Yang pertama, luas segitiga dengan besar 2 sisi dan 1 sudut apit diketahui. Rumusnya itu L sama dengan 1/2 B dikali C sin A. L sama dengan 1/2 A dikali B sin C. L sama dengan 1/2 A dikali C sin B. Di sini ada contoh soalnya. Hitunglah luas segitiga dengan A-nya itu sama dengan 5 cm, B-nya itu sama dengan 8 cm, dan sudut C-nya itu sama dengan 45 derajat. Nah, maka bisa kita gunakan rumus luas sama dengan 1/2 A dikali B sin C. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Luas sama dengan 1/2, A-nya itu 5, B-nya itu 8, dan sin C-nya itu 45 derajat. Sehingga hasilnya itu luas sama dengan 20 dikali 1/2 akar 2. Sehingga hasil akhirnya luas sama dengan 10 akar 2. Jadi luas segitiganya itu adalah 10 akar 2. Nah, yang kedua, luas segitiga dengan 2 sudut dan 1 sisi yang terletak di antara kedua sudut yang diketahui. Rumusnya itu luas sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A. Lalu yang kedua, luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C dibagi 2 sin B. Lalu yang ketiga, luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali dengan sin B dibagi 2 sin C. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan C kecilnya itu sama dengan 5, sudut A-nya sama dengan 65, sudut B sama dengan 60, tentukan luasnya. Jawab. Kita pertama-tama cari dulu sudut C-nya. Nah, kalau segitiga itu kan sudutnya itu jumlahnya ada 180, jadi langsung kita kurangkan saja. 180 dikurangi sudut A-nya itu 65 dan sudut B-nya itu 60. Jadi 180 dikurangi 65 dikurangi 60 sehingga didapatkan sudut C sama dengan 55. Lalu kita bisa langsung masukkan rumus luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 sin C. Kita masukkan angka-angkanya. Luas sama dengan 5 kuadrat dikali sin 65 dikali sin 60 dibagi 2 sin 55. Sehingga luas sama dengan 25 dikali 0,425 dikali 0,87 dibagi 0,82. Sehingga hasil akhirnya itu luas sama dengan 11,27. Nah, yang ketiga, luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui. Rumusnya itu luas sama dengan akar S dikali dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dikali dalam kurung S dikurangi C. Nah, S-nya ini adalah 1/2 dikali keliling segitiga, yaitu 1/2 dikalikan dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, di sini ada contoh soalnya, bisa kita lihat. Hitung luas segitiga ABC. Jika diketahui A sama dengan 3 cm, B-nya itu sama dengan 4 cm, dan C-nya itu sama dengan 5 cm. Jawab. Kita cari dulu S-nya ya. S itu kan tadi rumusnya S sama dengan 1/2 dikalikan dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Langsung kita masukkan saja angka-angkanya. 1/2 dikalikan dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya itu 6. Lalu langsung saja kita masukkan rumusnya. Luas sama dengan akar
S dikalikan dalam kurung S min A dikalikan S dikurangi B dikalikan S min C. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Luas sama dengan akar 6 dikalikan dalam kurung 6 dikurangi 3 dikalikan dengan dalam kurung 6 dikurangi 4 dikalikan dengan 6 dikurangi 5. Sehingga luasnya itu sama dengan akar 6 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasil akhirnya itu luas sama dengan akar 36. Nah, akar dari 36 itu adalah 6 cm persegi. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya, Nurul Saadah Aini. Selanjutnya, setelah kita memahami beberapa materi sebelumnya ataupun dari aturan sinus dan kosinus, selanjutnya kita beranjak ke dalam materi persamaan trigonometri. Nah, bisa kalian teman-teman itu lihat di layar sebelah kiri saya. Yang pertama itu ada rumus untuk sin. Yang pertama ada sin X sama dengan sin P, di mana nilai P tersebut itu merupakan jumlah dari sin X tersebut. Nah, yang pertama itu untuk X1. X1 sama dengan P plus K 360 derajat. K di sini itu berarti nilai ataupun bilangan bulat yang merupakan perioditas dari nilai sin tersebut, yang dimana perioditasnya itu memiliki nilai 360 derajat. Kemudian ada X2. X2 itu berjumlah ataupun setengahnya dari 360 derajat, yakni 180 derajat dikurangi nilai P tersebut. Kemudian ditambahkan dengan K 360 derajat. Yang kedua itu ada cos X sama dengan cos P, di mana nilai P tersebut merupakan nilai dari cos X tersebut. Yang pertama ada X1. X1 sama dengan P plus K 360 derajat. Kemudian untuk X2 itu sama dengan min P plus K 360 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada rumus tan, di mana tan X sama dengan tan P. Sama halnya dengan sin dan cos, P tersebut merupakan nilai dari tan X tersebut. Yang pertama itu ada rumus untuk X1. Yang pertama itu ada X1 sama dengan P plus K 360 derajat. Yang dimana nilai K 360 derajat itu sama halnya dengan sin, yang merupakan nilai ataupun bilangan bulat, yang dimana perioditasnya itu memiliki nilai 360 derajat. Selanjutnya kita memahami contoh dari persamaan trigonometri. Yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20 derajat, di mana X tersebut itu harus kurang dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya rumus dalam sin X itu untuk X1 yang pertama itu adalah P plus K 360 derajat. Langsung kita masukkan. Karena kita ingin mengetahui nilai sebenarnya, maka kita misalkan K itu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena K itu 0, maka didapatkan nilai X1-nya itu adalah 380 derajat. Karena 380 derajat itu tidak memenuhi syarat dari suatu K, yakni tidak boleh melebihi dari perioditas 360 derajat, maka X1 itu tidak memenuhi. Kemudian untuk X2 itu dengan rumus 180 derajat dikurangi nilai P, kemudian ditambahkan dengan K 360 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena untuk mengetahui nilai sebenarnya, kita menggunakan permisalan K plus 0. Nah, karena nilai tersebut kita masukkan misalkan 180 derajat dikurangi yang diketahuinya itu adalah 20 derajat, maka nilai X2 itu 160 derajat. Dalam artian tersebut, 160 derajat itu kurang dari 360 derajat, artinya memenuhi. Sehingga dalam himpunan hasil penyelesaian
kita dapatkan bahwasannya X1 itu mempunyai nilai 20, kemudian untuk X2-nya itu mempunyai nilai 160 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi identitas trigonometri. Kita ketahui bahwasannya identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Nah, beberapa rumus dasar itu bisa dilihat dalam layar berikut. Kemudian untuk rumus dasar yang pertama itu ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, untuk rumus dasarnya kita diturunkan menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kemudian untuk cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Rumus yang kedua itu ada 1 plus tan kuadrat X sama dengan sec kuadrat X. Nah, 1 itu merupakan sama dengan dari sin kuadrat X dikurangi tan kuadrat X. Kemudian ada tan kuadrat X sama dengan sec kuadrat X, kemudian dikurangi 1. Selanjutnya rumus dasar yang ketiga itu ada 1 plus kotangan kuadrat X, kemudian sama dengan cosec 2 kuadrat X, di mana 1 itu merupakan sama dengan dari cosec kuadrat X dikurangi kotangan kuadrat X. Kemudian untuk nilai kotangan kuadrat X itu merupakan nilai dari cosec kuadrat X dikurangi 1. Selanjutnya kita mempunyai contoh untuk memahami lebih dalam apa itu identitas dari trigonometri. Selanjutnya untuk contoh identitas trigonometri. Buktikan bahwa 3 cos kuadrat X plus 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Nah, kita ketahui bahwasannya 3 cos kuadrat X sama dengan ataupun plus 3 sin kuadrat X itu harus sama dengan 3 cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga dihasilkan 3 merupakan angka yang memiliki identitas dari trigonometri tersebut, karena nilai dalam cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu hanya memiliki nilai 1 ketika dijumlahkan. Jadi 3 dikalikan 1 itu hasilnya menjadi 3 tersendiri. Dan terbukti bahwa soal tersebut itu merupakan terbukti dari identitas trigonometri. Selanjutnya itu ada penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Nah, trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit itu tidak mungkin diukur menggunakan penggaris. Nah, pasti dihitung dengan menggunakan skala-skala dan sudut-sudut. Nah, sehingga dapat diestimasikan ukurannya secara akurat. Kemudian untuk rumus trigonometri sudut ganda itu digunakan untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut-sudut yang tidak istimewa. Kemudian meskipun penggunaan itu mampu menangani kasus numeris yang membutuhkan ketelitian yang sangat tepat ataupun yang sangat tinggi, itu diketahui karena dalam beberapa kasus numerus ataupun numeris itu perlakuan tanpa pembulatan adalah merupakan metode yang terbaik. Setelah kita mengukur menggunakan rumus numeris, kita ketahui atau kita dapatkan nilai yang terbaik yang kemudian nilai tersebut itu kita tidak dibulatkan. Selanjutnya yang kedua itu ada aplikasi trigonometri pada perkembangan ilmu teknik sipil. Nah, selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor ataupun ahli ilmu ukur tanah. Nah, pengukuran tanah adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang 3 dimensi ataupun 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Nah, hasil pengukuran tanah yang diperoleh antara lain itu bisa digunakan untuk membuat peta fotografi dari bumi untuk menentukan
luas wilayah suatu daerah. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi trigonometri pada geometri dan navigasi tabel. Nah, trigonometri itu diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk perhitungan dalam astronomi. Kemudian bintang-bintang dianggap tetap pada bola kristal dengan ukuran yang besar. Kemudian dan juga model ataupun metode yang sempurna untuk tujuan yang praktis. Nah, hanya planet yang berpindah pada bola. Pada saat itu ada 7 planet yang diakui. Yang pertama itu ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, bulan dan juga matahari. Nah, mereka merupakan planet-planet yang kita anggap atau yang kita nama dengan nama-nama hari. Kemudian kami juga dalam seminggu sesudah bumi tersebut itu belum dianggap sebuah planet karena adalah planet bumi tersebut merupakan pusat alam semesta dan planet-planet luar itu tidak ditemukan kemudiannya. Nah, kemudian ada jenis trigonometri yang diperlukan untuk memahami posisi pada bola disebut dengan trigonometri bola. Kemudian ada trigonometri bola jarang diajarkan ataupun jarang kita ketahui untuk tugasnya karena tugasnya itu merupakan telah diambil oleh aljabar linear. Meskipun dengan demikian, satuan aplikasi dari trigonometri merupakan adalah astronomi. Kemudian ada yang keempat itu aplikasi matematika pada teknik kimia. Nah, meskipun trigonometri yang pertama kali diterapkan itu pada bola, namun ia telah mengaplikasikan lebih besar untuk pesawat. Nah, surveyor itu telah menggunakan trigonometri yang selama berabad-abad itu menjadi insinyur. Kemudian, baik insinyur militer dan juga sebaliknya telah menggunakan trigonometri yang hampir sepanjang jalannya itu menggunakan ilmu fisika yang meletakkan tuntunan berat pada trigonometri. Nah, optik dan statistika dua bidang awal yang ketika zamannya fisika itu mempunyai atau menggunakan trigonometri. Nah, tetapi belum semua cabang trigonometri yang menggunakan ilmu fisika. Sejak bentuk trigonometri itu yang ada di dalam ruang pemahamannya. Kemudian bidang terkait seperti kimia, fisika itu secara alami menggunakan trigonometri untuk secara menyusunnya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti tentang materi trigonometri? Jika ada yang ditanyakan atau ingin memberikan pertanyaan, silakan untuk memberikan pertanyaan di dalam komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.